Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini Ia bertahta di surga. Terpujilah Dia, Sang Firman yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia, media sosial, bahkan menjadi hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengorbankan semangat untuk mendekat dan berdialog dengan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.
Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan 2, Suaramu ku dengar. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 358 bait 1 dan 3, Semua yang letih lesu. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pada pagi saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji, hormat dan syukur kami atas kasih setia Tuhan. Pada saat ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, layakkan kami semua, dijauhkan dari segala godaan dan gangguan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Tuhan, berikan berkat pertolongan, kekuatan dan kesehatan, serta kemampuan. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, kami percaya Tuhan yang memakai hati, mulut, lidah hamba-Mu. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59 bait 1, Bersabdalah Tuhan.
Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Tempat mereka menumpang mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita masih bisa beribadah pada pagi saat ini oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan tentunya. Sekalipun masih di rumah kita masing-masing, tidak mengurangi dalam kita beribadah kepada Tuhan. Orang hidup ditandai dengan adanya pernafasan. Tidak hanya pergerakan atau ada gerak. Ada nyanyian lolobah, syairnya ada yang mengatakan demikian. Wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Nah, ketika ada orang yang meninggal, memang sudah tidak bisa bergerak, kecuali digerakkan oleh orang bisa bergerak.
Itu orang yang meninggal. Tidak ada pernapasan hidup. Kalau ada yang bisa bergerak sendiri, tidak hanya anak kecil atau bocah yang takut, tetapi orang dewasa pun bisa takut. Tapi sekali lagi bahwa kehidupan itu ditandai dengan adanya pernapasan. Tema kita pada pagi saat ini, nafas hidup. Itu menjadi tema kita pada saat ini. Setelah Tuhan Yesus terangkat atau naik ke surga, disaksikan para murid-murid Tuhan Yesus. Dan para murid-muridnya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasnya, turun atas para murid-murid tersebut. Dan sekaligus para murid-murid Tuhan Yesus akan menjadi saksinya. Menjadi saksi ini tidak ringan, tidak mudah, tetapi cukup berat. Karena sebagai saksi harus menyampaikan suatu hal yang benar, apa yang dilihat, apa yang didengar. Mengungkapkan kebenaran sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Tidak boleh merekayasa. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksinya baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, maupun di seluruh ujung bumi, hanya di seluruh dunia. Tidak hanya para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi juga kita semua saat ini juga menjadi saksi-saksi Kristus yang ada di dunia ini. Untuk menyampaikan sesuatu hal yang baik, apa yang menjadi karya penyelamatan Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti melihat ketika naik ke surga. Itu yang diceritakan di dalam perikop ini. Pada akhirnya para murid-murid Tuhan Yesus atau para rasul itu kembali ke Yerusalem. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama. Seperti yang diungkapkan dalam ayat 14 ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun sehati bersama-sama di dalam doa. Tema kita tadi nafas hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang hidup tadi ditandai dengan adanya pernapasan atau masih bisa bernafas. Itu tanda kehidupan. Orang yang sudah meninggal tentu sudah tidak bernafas lagi. Tidak ada pernafasan. Demikian juga orang percaya, doa merupakan nafas kehidupan orang percaya.
Kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, artinya ditandai dengan nafas, melalui doa. Nah, oleh sebab itu kita mampu mencontoh seperti yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Sehati dalam doa bersama, bertekun untuk melaksanakan doa sebagai tanda kehidupan imannya. Nah, doa adalah merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Menyampaikan sesuatu kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Mari kita bersama-sama dapat melakukannya dimanapun berada, kapanpun juga, di dalam situasi kondisi apapun. Tentu kita harus berdoa. Lalu berapa kali kita berdoa tanpa batas? Bisa 15 kali satu hari, bisa 20 kali, bahkan bisa 25 kali. Menurut kebutuhan kita masing-masing. Tak kala orang hidup kita bernafas, tiada henti-hentinya, terus menerus. Doa pun juga demikian. Tidak berhenti. Secara terus menerus. Intinya sebelum beraktivitas, berdoa, dan sesudah beraktivitas kita kembali berdoa. Agar kita mampu berkomunikasi pada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terlebih dalam situasi kondisi seperti saat ini. Doa merupakan kekuatan kita. Agar kita tetap kuat. Agar kita tetap mampu menjalani hidup ini bersama Tuhan. Sangat penting sekali kita berdoa dan berjaga-jaga. Sekalipun ketika kita mau berdoa, banyak tantangannya, banyak godaannya. Dengan lupa, keburu ngantuk kalau malam hari mau tidur, atau ketika mau makan, keburu lapar. Kalau mau bepergian, keburu siang, tidak ada waktu, atau malas, dan seterusnya. Itu tantangan, itu godaan di dalam doa. Padahal sangat penting kita harus berdoa senantiasa. Setiap saat, setiap waktu. Seperti yang masih kita jalankan bersama-sama sampai saat ini. Doa setiap malam pukul 22 atau jam 10 malam. Untuk kita bersama-sama di dalam doa syafaat. Baik mendoakan gereja, kesehatan kita, negara kita dalam mengatasi COVID-19 ini agar segera dipulihkan dan kita boleh kembali berkarya, boleh kembali bersekutu di gereja, boleh beraktivitas seperti sedia kala dan seterusnya. Itu doa-doa kita. Tak kala kita mampu terus berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, kita akan dikuatkan, dimampukan. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya.
kita tetap setia menantinya. Kita tetap dimampukannya menghayati hidup bersama-sama Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita semua tetap semangat. Kita hayati hidup kita bersama Tuhan. Pasti Tuhan senantiasa menuntun kita, senantiasa menyertai kita, senantiasa memberkati kita. Itu yang kita imani. Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan berkuasa untuk melakukan sesuatu kepada kita yang percaya kepadanya. Saya ingin mengajak pada Bapak Ibu Saudara semua, mari kita terus berdoa sebagai nafas hidup kita, orang yang percaya, agar kita mampu melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh keprihatinan, tetapi diganti dengan penuh harapan, dengan sukacita, terus menatap ke masa depan bersama Tuhan. Pasti kita dimampukan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 280 1-3. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13-14. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu mempersembahkan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 403
bait yang pertama sampai yang kedua. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan nanti kita lanjutkan di dalam doa syafaat, dan kita akhiri di dalam doa Bapa kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati setiap kehidupan kami, yang berupa apapun, sekecil apapun, kiranya berkat Tuhan selalu mencukupkan di setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami serahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan dan memberkatinya. Tangan-tangannya sudah mempersembahkan, Tuhan memberkatinya, baik melalui upaya usaha yang dilakukan, sehingga boleh menjadikan berkat. Demikian juga yang mengelola persembahan, Tuhan kuduskan, dijauhkan dari segala godaan dan rintangan, sehingga persembahan berjalan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan kami semua, baik sebagai warga jemaat, sebagai majelis gereja, sebagai komisi-komisi yang ada, bidang-bidang
badan-badan pembantu majelis gereja, para panitia yang ada, semuanya tanpa terkecuali Tuhan berkenan memberkati kami semua, sehingga kami dimampukan hidup bersama Tuhan yang dengan penuh pengharapan, dengan sukacita di dalam Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan yang memampukan kami semua, memakai kehidupan kami semua. Tuhan berkati kami semua, berikan kekuatan serta kesehatan. Melalui kekuatan serta kesehatan yang Tuhan berikan, kami tetap dapat beraktivitas, dapat melayani sesuai dengan bidang kami masing-masing. Apapun yang kami lakukan Tuhan berkenan memberkati melalui upaya usaha yang dilakukan, sehingga boleh menjadi berkat untuk mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukannya. Kami percayakan kuasa Tuhan yang mengasihi kami, yang mencukupkan setiap kebutuhan kehidupan kami masing-masing. Yang masih menderita sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, sehingga segera pulih kuat sehat dan menerima kekuatan kesehatan yang baru. Yang lemah iman Tuhan topang, Tuhan kuatkan juga. Yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan yang melihat keberadaan kami masing-masing. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga boleh mengatasi persoalan kehidupannya bersama Tuhan, dan dapat mengatasinya dengan baik dan tetap setia di dalam Tuhan. Anak-anak kami yang masih sekolah, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi, kami percayakan kuasa Tuhan yang mengasihi, yang menjagai, menolong, dan memberkatinya, sehingga putra-putri kami tetap semangat di dalam menjalani tugas kewajibannya. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami serahkan semua perencanaan program di tahun 2020 ini. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat berjalan sesuai rencana Tuhan sendiri. Kami juga berdoa semua para pelayan yang ada, yang terlibat ambil bagian dan pelayanan ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati kami satu persatu. Biarlah segala jerih lelah kami, Tuhan yang memperhitungkannya. Biarlah tidak sia-sia. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan pakai kami semua semakin menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal sampai saat ini dengan keadaan selamat. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kami semua dan bangsa Indonesia di dalam mengatasi persoalan virus corona ini. Tuhan memampukannya, mencukupkan setiap kebutuhan, sehingga kami sebagai warga negara Indonesia, sekaligus sebagai warga gereja, diberkati oleh Tuhan melalui pemerintahan yang ada, sehingga segera dipulihkan dan dapat kembali normal, situasi kondisi aman, situasi kondisi dipulihkan, menjadi harapan kami bersama-sama. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadah ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyikan Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 2 di Badai Topan Dunia.